dari para ustadz juga yang berada di flyer pengajian Ramadan yang tadinya akan digelar di PT Pelni tapi batal begitu ya. Nah, saya sudah berjanji sebenarnya dengan Ustadz Subhan yang ada di jalan sedang perjalanan. Nah, itu dia. Kita ada di Masjid Cut Mutia. Oke, alhamdulillah sudah datang. Saya ingin berbincang sedikit ya sama beliau ya. Waduh, pakai Ustadz biker nih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama teman juga ya Ustadz ya? Iya, berdua, Masya Allah. Aduh, Masya Allah Ustadz. Gak apa-apa, dibuka dulu aja. Alhamdulillah, sampai Gimana? juga di Masjid Cut Mutia. Iya, alhamdulillah, Masya Allah. Ustadz, ini keren banget motornya. Ya, penyesuaian bentuk tubuh, kalau mocil katanya zolim nanti lagi. Jadi sudah jadi biker sejak berapa tahun nih Ustadz? Aduh, kalau di motor lama dari zaman sekolah ya. Tapi fokus dakwah di motor ini dari tahun 2004-2005 ya. Oh. Lumayan, udah lebih dari 3 kali pemilu. 3 kali pemilu jadi biker Ustadz gaul. Jadi saya terkesima juga dengan bagaimana Ustadz nih pakai kendaraan bermotor biar bisa gampang dakwahnya. Ya, betul. Terus lebih praktis efisien juga ya Ustadz ya. Nah Ustadz, kemarin yang viral begitu Ustadz, ini Apa heboh tuh? sekali nih, viral pengajian juga. Ada Ustadz, ada 4 penceramah lain ya. Ini gimana sih Ustadz pas heboh viralnya tuh tiba-tiba sebenarnya Ustadz sendiri mendengarnya gimana? Diajaknya gimana sama Bakis ya kalau tidak salah ya panitianya? Saya juga nggak tahu ya. Tanggal 3 Maret kalau nggak salah bro ya, kita diajukan undangan ya. Tanggal 8 baru kita respon, betul ya? Tanggal 5 kita respon ya. Kita masih on the way Medan ya. Jadi saya kemarin juga baru pulang dari Medan sampai Bogor naik motor sama teman-teman untuk mengunjungi anak-anak muda di beberapa tempat, khususnya geng-geng motor nih supaya pada istiqomah ketika Ramadan insya Allah nih ya. 2.550 km teman-teman MB itu ya. Nah dalam perjalanan itu dapat kabar bahwa kayaknya di cancel nih bro. Oh ya nggak apa-apa, biasa kok kajian di cancel sama biasa berjalan, nggak ngaruh sih ya. Cuma nggak tahu juga pencancelannya apa saat itu. Cuma alasannya gitu ya. Dengar kabar katanya khawatir terindikasi radikal katanya. Radikal apanya, bingung kita. Kita nih gembar-gembor di beberapa tempat menjelaskan kepada masyarakat bahwa Islam yang rahmatan lil alamin ini bahkan mengharamkan demonstrasi, mencaci maki pemerintah, menghujat ya. Bahkan saya tekankan sekali seperti yang Allah firmankan bahwa orang beriman ini seperti lebah yang hinggap dimanapun nggak pernah merusak dahan, nggak pernah merusak ranting gitu ya. Makanya agak heran juga radikal apanya. Oh mungkin ini ada sedikit salah paham kali. Saya juga nggak paham apa, cuma saya hanya bisa mendoakan buat teman-teman di Pelni semoga tetap berhusnuzon. Jangan berburuk sangka dan karakter Islam yang mewarnai ini jangan sampai terwarnai. Tetap istiqomah. Kalau memang nggak bisa kajian di sana ya nggak ada masalah juga. Kita doakan semoga bisa lagi nanti satu waktu nanti ya. Atau bisa online di hal-hal yang lain insya Allah. Gitu. Tapi begitu Ustadz tanggal 3 Maret diajak, 5 Maret ada pembatalan. Enggak, 8. Tanggal 8 Maret pembatalan. Sempet tanya-tanya nggak sih Ustadz ke panitianya gitu? Kan kalau nggak salah tuh judulnya memperkuat dan memperteguh iman. Gitu kalau nggak salah. Kita sih nggak tahu respon, biasa aja bro ya. Kita nggak terlalu apa-apa ya karena memang bahkan teman-teman yang rame, kenapa Ustadz dibatalin? Wah, wallahu alam bisawab, anak nggak pernah tahu, anak bilang. Mungkin memang qadarullah ma syaa fa'ala. Kan semua sudah tertulis oleh Allah kan. Kalau memang dimudahkan kita berdakwah, enggak ya kita berdakwah di tempat yang lain. Itu aja sih intinya ya. Betul. Nah, dibilang ini kayaknya mengandung unsur radikal. Radikal kayaknya motornya nih Kak. Knalpot motornya nih. Ada ayat yang mengatakan wa ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi khaunan. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salaman. Allah yang mengatakan hamba-hamba Ar-Rahman itu berjalan di muka bumi tanpa kesombongan. Apa sih yang mau kita sombongkan? Tugas kita cuma berbekal untuk berjumpa dengan Allah. Buat kami mengajar ya berbekal gitu ya. Karena buat kami memang ladang pahala, bukan mencari maisha, bukan mencari kehidupan. Di sini ladang amal buat kita gitu ya. Kata Allah kalau seandainya ada orang-orang jahil, orang-orang yang nggak tahu tentang syariat, berkata-kata sesuatu tentang dakwah ini, diperintahkan qaulu salaman. Qaulu salaman tuh artinya udah jangan terlalu diopenin gitu lah ya. Kalau memang nggak terlalu penting-penting banget, ya nggak usah. Kecuali kalau dia pengen bertanya secara ilmiah, kita jelaskan. Kayak TV One nih, Masya Allah nih. Pengen klarifikasi, kita jawab apa adanya ya. Tapi nggak usah khawatir kok. Kami para da'i ini biasalah menghadapi hal-hal yang seperti ini di masyarakat.
buat kami nggak ada kelelahan untuk menyampaikan dakwah buat negeri tercinta Indonesia ini. Bahkan kita mendoakan supaya Allah selalu jaga PLNI dan teman-teman di perusahaan tersebut. Amin insya Allah. Nah kalau dari PT PLNI sendiri mau menjadwal ulang, mengundang Ustadz kembali ya setelah semuanya mungkin terluruskan, gimana Ustadz? Wallahu alam. Ada respon? Belum ada, saya belum masuk ya. Mungkin lagi diusahakan kali ya. Saya berhusnuzon. Tapi Ustadz terbuka ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak ada masalah. Ya Allah, anak bangsa, kalian harus betul-betul mengenal agama Islam dengan cara yang baik. Oke. Karena Allah mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sami wal ard. Kalau seluruh masyarakat di negeri-negeri di muka bumi ini beriman bertakwa kepada Allah, Allah bukan berkah dari langit dan bumi. Kita butuh berkah buat negeri kita tercinta ini, makanya tetap semangat ya. Oke. Radikal ini kan definisinya ada 1001 mungkin. Iya. Di mata publik ya. Kalau di kamus mungkin cuma 1, tapi di mata publik tuh bisa 1001. Kita harus menyederhanakannya seperti apa sih, Ustadz? Wallahu a'lam, makna radikal itu umum sekali sih ya. Tapi intinya ketika sesuatu ini bertentangan dengan yang ada yang sudah diatur dikatakan radikal tentunya. Kita tahu Allah bahkan sebutkan dalam Al-Qur'an di Al-Baqarah 185 itu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Quran oleh Allah, hudan petunjuk buat manusia. Semua manusia, orang manapun, suku apapun, bangsa apapun, semua manusia. Quran sebagai hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, bahkan pembeda antara yang hak dan yang batil. Berarti dengan percaya diri kita bawa Quran kemana-mana menyampaikan dakwah Quran, tentu akan mengkritisi makna radikal itu sendiri gitu loh. Radikal menurut siapa? Kalau menurut Quran dan Sunnah yang kita sampaikan, ya jelas tidak akan nyambung radikalnya. Kalau radikal menurut orang-orang tertentu yang punya kepentingan untuk merusak negeri ini mungkin saja ya. Makanya saya berhusnuzon, insya Allah mudah-mudahan dakwah yang disampaikan asal betul-betul mengatasnamakan Quran dan Sunnah akan sesuai dengan koridor yang diinginkan insya Allah gitu ya. Insya Allah. Jadi sebenarnya nilai-nilai dalam Al-Quran justru menggugurkan radikalisme itu sendiri. Otomatis ya Allah. Itu bertentangan kayak kutub utara dan selatan. Bahkan di Islam jangan kata bakar bom, ledakan bom, bakar rokok aja haram, kebayang tidak? Wala tulqu anfusakum ila tahluka, kata Quran, dan jangan masukkan dirimu pada sesuatu yang berbahaya. Rokok bahaya, Islam haramkan. Ya, apalagi pasang bom bunuh diri. Wala taqtulu anfusakum, jangan kau bunuh dirimu. Itu Islam yang hakiki seperti itu, yang sifatnya rahmatan lil alamin ya. Makanya pemirsa dimanapun berada, istiqomah di atas keislaman kita. Ya, supaya Allah muliakan kita dengan agama tersebut insya Allah ya. Dalam dakwah itu kan pasti banyak ujian. Jangankan kita nih orang-orang yang kurang dalam ilmu ya. Bahkan para nabi dan rasul pun diuji oleh Allah dengan ujian. Selalu ada ujian dalam dakwahnya. Tapi kata Nabi, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Lambang cinta Allah itu dalam ujian itu sendiri gitu loh. Allah kalau mencintai satu kaum, orang per orang ya diuji. Ujian dakwah ya seperti ini, nggak ada masalah. Jangan lelah. Kalau gerakan nggak bisa menyentuh mereka, kata nggak bisa didengar oleh mereka, doa jangan putus. Karena yang merubah adalah Allah. Hati-hati ketika kita menulis sembarangan, memotong ceramah sembarangan juga, ingat, inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ada 2 malaikat yang mencatat. Khawatirnya nanti akan dipertanyakan dan panjang urusan di akhirat nanti ya. Makanya secara arif, yuk tulis sesuatu yang memancing orang berbuat baik. Karena orang yang berbuat baik karena tulisan kita, pahala mereka pahala kita insya Allah. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan ya Ustaz, dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala juga. Mudah-mudahan ya bisa terluruskan lah apa-apa yang mungkin saat ini salah mengerti begitu, salah memaknai keberadaan banyak yang Ustadz ya. Mungkin juga karena ya mohon maaf juga nih Ustadz, banyak juga yang baru mulai jadi ustadz begitu, terus udah viral, terus kemudian juga cukup keras gitu. Nah gimana Ustadz? Modal hijrah langsung berdakwah ya. Nah itu gimana Ustadz? Banyak loh yang kayak gitu. Iya, butuh jam terbang ya. Jadilah orang-orang yang arif dalam berdakwah itu dengan mencontoh salafus soleh. Salafus soleh itu para sahabat, para tabi'in, orang-orang yang memang dimuliakan. Nah kalau kita kan nih mazhabnya Syafi'iyah di Indonesia ya. Coba buka sejarah Imam Syafi'i, bagaimana arifnya beliau menyampaikan dakwah dengan bahasa yang baik gitu ya. Makanya mudah-mudahan kalau kita merujuk pada contoh yang betul, kebenaran yang bakal kita datangkan insya Allah. Terima kasih juga sudah diberikan waktu ya Ustaz ya. Terima kasih juga ya Kang ya. Terima kasih. Kita sudah dengarkan gimana nih, kita juga sudah lihat profil dari Ustaz Subhan yang kemudian juga ya nggak ada yang mencurigakan segala macam, malah justru sangat kepribadian yang lembut dan terbuka begitu ya kepada, mungkin saat ini juga Anda udah penggemarnya Ustaz Subhan ya ada nih. Barakallah, Masya. Buat teman-teman TV One semangat terus ya. Terima kasih Ustaz. Muliakan negeri ini dengan karya-karya yang indah. Baik. Warnai dengan bahasa agama yang mulia. Allah muliakan teman-teman TV One insya Allah ya. Amin insya Allah. Kita temukan fakta berikut.